itu adalah tahapan paling paling pertama seperti itu. Nah, nanti untuk yang ke jenjang berikutnya sebenarnya ada yang profesional, cuma mungkin saat ini masih belum dibuka, nanti bisa saya konfirmasi dulu. Tapi at least teman-teman harus lewat yang untuk yang administrator dulu nih, baik yang wireless maupun yang routing switching ya. Ini sebenarnya routing switching udah dibuka, cuma ini mungkin belum ke update aja. Tapi beberapa teman-teman saya lihat juga ada yang daftar dua ya, routing switching gitu. Nah, terus nanti ya ini tak secara secara levelingnya ya teman-teman bisa nanti bisa mengikuti sesuai dengan eh, alurnya nanti juga, juga dengan informasi yang dari saya juga pasti. Nah, terus juga nanti ini karena ini materi-materinya itu ya sangat menarik gitu dalam arti bisa menunjang di dunia kerja juga gitu karena nggak cuma sekedar basic tapi juga ada yang mengarah ke solusi-solusi ya. Jadi otomatis nanti kalau teman-teman mau meningkatkan karir atau mungkin melanjutkan jenjang karir mungkin nggak di perusahaan yang sama itu secara pengalaman pasti akan jauh lebih dilihat gitu ya. Nah, oke. Nah, terus nanti itu kalau examnya nanti saya ada penjelasan sendiri ya mengenai examnya. Tapi at least sekarang tahapan yang teman-teman sudah lakukan itu adalah bisa melakukan self learning gitu. Oke. Nah, jadi memang kalau aslinya ya yang namanya Oceana itu sebenar-benarnya trainingnya itu lebih dari 1 hari, itu 2 hari. Dan itu nanti meliputi ada teori dan praktek cuma ya dikarenakan memang keterbatasan tempat, waktu gitu juga ya dan juga ada beberapa teman-teman yang mendaftar bukan dari Pulau Jawa misalnya itu kan agak kesulitan ya. Jadi memang dibuat secara online ya biar bisa mencakup semuanya seperti itu. Nah, jadi ini ada beberapa ini ya tahapan. Jadi kita tuh sekarang di wireless sama routing switching ya fokusnya. Dan untuk yang batch ini yang saya buka Zoom ini adalah yang untuk wireless. Nah, nanti kalau misalnya sudah pas exam itu nanti sertifikatnya langsung keluar sertifikat ini resmi ya dikeluarkan langsung dari HQ-nya Omada nih gitu. Dan memang kalau misalnya kita bicara targetnya lebih banyak ke SI partner ya sebenarnya SI partner, ASP, MSP. Cuma karena barangkali dari sisi end user pun juga udah banyak yang tahu ya tentang sertifikasi ini. Jadi ya bisa join juga gitu ya. Terus juga yang tadi saya seperti saya sudah sebut ya, karena nanti materinya nggak cuma sekedar basic, tapi juga ada solusi-solusi troubleshoot, bagaimana cara eh, mengoptimalkan network Omada terutama ya, dan juga bagaimana cara kita melakukan asesmen yang baik gitu ya. Dan nanti ada di situ. Dan sebenarnya kalau network itu akan jauh lebih membantu ya. Kenapa? Nanti pemahamannya juga nggak begitu yang terlalu rumit gitu. Oke. Nah, terus juga untuk ini kan semua online ya dilakukannya. Makanya tuh saya di link deskripsi grup itu saya kasih ada beberapa tools ya. Kalau teman-teman lihat tuh kayak ada controller, cloud dan lain-lain itu buat membantu teman-teman supaya bisa apa? Ya, supaya bisa eh, melihat sebenarnya ada apa sih di dalam Omada controller gitu. Lalu di desain center tuh apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Oke. Oke, nah ini sebenarnya panduan kalau misalnya benar-benar mau training yang pakai praktek ya apa tapi kita sekarang semuanya serba online self study learning oke. Terus kalau untuk examnya itu kan dilakukan online ya nanti sesuai dengan jadwal yang teman-teman sudah terima. Oh iya ini saya lupa mau record saya record ya Recording in progress. udah ke skip beberapa menit tapi nggak apa yang penting udah ke record. Terus bentar. Wah memorinya penuh nih harus dipindah nih sebentar ya penuh sekali. Oke. Ya, jadi untuk examnya itu maksimum, bukan maksimum sih, jamnya itu udah ditentukan ya, jam dan tanggalnya. Jadi kalau misalnya ada yang sampai bilang atau nanya, Pak, saya mau dong jam 7 aja, ya nggak bisa itu by system kayak gitu. Jadi nggak bisa diganti ganggu gugat.
Kecuali kalau teman-teman pindah jadwal, itu baru oke, nggak ada masalah. Tinggal pilih aja jadwal yang bisa. Oke, tapi kalau secara individu minta dimajuin atau dimundurin itu nggak bisa karena ini by system, sorry. Terus kalau untuk bahasa Inggris nanti ya, dan itu 1 jam waktunya, itu baik nanti langsung full screen tuh layarnya tuh, pas pada saat klik start exam. Nah, materi yang dibahas soalnya ya nggak jauh beda dari yang teman-teman pelajarin sih sebenarnya. Emang materinya dari jenis soalnya itu ada total soal ada 40 kan. Nah, itu soalnya macam-macam. Jadi ada yang memang pilihan ganda, ibaratnya pilih satu jawabannya betul gitu misalnya. Terus ada juga yang pilih dari enam pilihan jawaban mana yang benar, choose 5 gitu misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, terus ada yang true or false. Nah, true or false itu juga ada jenis soal seperti itu. Oke. Nah, terus untuk kelulusannya, jadi sebenarnya kalau buat teman-teman sih nanti pas selesai exam atau selesai soal terakhir kan langsung keluar tuh statusnya pas atau failnya. Nanti di exam report bisa kita lihat skornya gitu ya. Minimal 65% itu adalah syarat buat bisa lulus gitu. Jadi nanti statusnya pas walaupun 65 tapi ya statusnya pas gitu. Terus untuk berlaku sampai kapannya itu jadi sertifikatnya itu dari tanggal exam, oke, berlaku 3 tahun. Ya. Jadi ada validity periodnya tuh waktu pas kita lihat ininya. Waktu nanti di sertifikatnya itu ada validity-nya sampai berapa sampai bulan dan tahun berapa. Oke. Boleh saya skip aja karena ini OCI ini lebih ke yang instructor ya. Tapi kalau ini kan dia lebih selektif jadi ini nggak saya bahas dulu. Oke. Oke, ada yang mau tanya dulu mungkin sebelum saya ke slide berikutnya. Kalau misalnya mau di chat juga nggak apa-apa, nanti saya Udah. bantu bacain. Udah, Mas, saya izin tanya di chat ya. Ya, ya, ya silakan Pak. Ya silakan Pak. Saya sudah chat, Mas. Nah, itu kita punya tools buat lab nggak, Mas? Buat edit pas atau konfigurasi gitu, simulasi-simulasi gitu, Mas. Nah ini tadi saya udah bicarain sih. Udah lihat di deskripsi grup belum? Di situ kan ada tuh Om ada software controller, ada design center. Itu udah sempat dibuka belum? Oh, belum, Mas. Nah itu mohon mohon dibantu dicek juga grupnya ya. Jadi itu informasi di situ semua. Oke. Itu harusnya dari kemarin sih, karena saya udah lengkap banget tuh ngasih di deskripsi grup. Oke, jelas ya? Ya, Mas. Makasih, Mas. Oke ya, saya lanjut ke slide yang berikutnya deh. Oke, ini kita masuk ke panduan untuk peserta. Oke, ini beberapa dari saya skip ya, karena ini sudah dibahas tadi mengenai bagaimana cara akses portal. Mungkin ada sedikit beda ya, tampilan portal sekarang lebih baru. Ya, tampilan portal sekarang lebih baru. Materinya juga kayaknya sudah diupdate deh, kemarin saya cek juga. Nah, proses registrasi ini juga teman-teman pasti sudah ya. Jadi proses registrasi itu kan sebenarnya ada di course calendar tuh, harusnya teman-teman bisa lebih cermat lagi. Jadi setelah nanti register itu, ya kan, itu pakainya TP-Link ID ya. Jadi kemarin masih ada yang nanya, Pak, saya kok nggak masuk ini? Ternyata nggak pakai TP-Link ID gitu ya. Makanya yes terus, ya. Terus nanti setelah saya masukkan ke enrollmentnya, itu nanti teman-teman udah tinggal ini aja, tinggal langsung buka materinya gitu loh. Dan nanti ada di jadwal examnya tuh, ya, di exam appointment itu ada tuh.
jadwal examnya tanggal berapa. Jadi jangan sampai kelewat tanggal dan jamnya. Oke, nanti sampai itu setelah ikutin exam sesuai dengan jadwal dan ininya ya, kayak waktu dan jamnya itu, nanti bisa langsung keluar sertifikat ya kalau pas. Nah, belajarnya ini mungkin sedikit beda, tapi paling enggak lihat di tab e-learning aja ya. Ya, kayak makanya di sini tuh nih ya, ada e-learning nih. Ini kan e-learning ini semua bahan di sini semua. Tapi ya ini bagi yang ngecek deskripsi grup itu pasti tahu ada link Google Drive ya di bawah yang e-learning. Karena apa? Google Drive itu isinya materi yang sama supaya bisa belajar bareng gitu. Oke. Nah, terus bagaimana cara examnya? Oke. Nah, ini teman-teman juga saya harap sambil buka ya. Examnya tidak boleh pakai handphone ya. Exam itu harus pakai laptop. Oke, mau bagaimanapun caranya, mau gimana pun kondisinya, exam itu harus pakai laptop ya. Kita profesional di sini. Nah, itu nanti setelah setelah nanti jamnya itu mendekati mulai ya, itu kan kalau sekarang, kalau teman-teman lihat di exam appointment ya, itu ada tulisan time not up. Artinya adalah ini masih waktunya belum cocok gitu dengan yang dijadwalkan. Ya, nanti kalau misalnya kan jam 3 sore ya, kalau misalnya pas jam 3 kurang berapa gitu ya, 3 kurang 5 atau 3 atau enggak misalnya jam 14.58 teman-teman harap standby itu di depan layar laptop supaya nanti ini pas pada saat ini di refresh dia langsung ganti tulisannya jadi start exam baru kita bisa klik layar akan full screen. Oke, jadi kalau masih nggak muncul waktu di refresh tolong di ininya ya di training TPL ini nanti teman-teman log out lalu login kembali gitu ya, jadi jangan ada yang bingung nih. Terus ada beberapa aturan ya, ada beberapa aturan untuk di exam ini. Yang pertama, exam ini sebenarnya eh, saat ini tidak perlu open cam, itu good news-nya. Tapi sangat-sangat diharapkan untuk teman-teman itu mengerjakan dengan ya dengan jujur lah ya. Ibaratnya kan saya nggak ngawasin nih, tapi by system tuh ngawasin. Karena apa? Kalau misalnya nih ada kondisi teman-teman itu melakukan yang namanya buka window lain, nge-tab apa, buka tab lain gitu ya, alt tab atau gimana gitu ya, ngeklik Windows externnya misalnya ya, itu dia akan ketahuan sama sistem. Bukan saya yang ini ya, tapi benar-benar dari sistem. Itu nanti kalau misalnya ketahuan sampai 3 kali, itu udah langsung ke diskualifikasi ya, gitu ya kira-kira ya. Jadi jangan sampai ada cheating di sini, tapi benar-benar harus kita kerjakan sebaik mungkin ya, walaupun nggak open cam ya. Terus kalau misalnya terjadi kondisi sinyalnya tiba-tiba menghilang nih, laptop saya jadi nggak connect, itu jangan panik. Nanti teman-teman tinggal cari sumber internet yang lain atau misalnya cari wifi yang lain gitu ya. Nanti tinggal refresh saja, akan kembali ke halaman yang teman-teman tadi akses terakhir kali ya. Terus misal gini, eh, ada soal yang isinya misal dari beberapa produk berikut mana yang support bla 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 gitu. Nah, terus dalam kurung pilih 5. Nah, di situ kan ada 6 pilihan misalnya. Teman-teman harus pilih 5. Kalau teman-teman hanya pilihnya 4, walaupun itu empat-empatnya benar, itu dianggap salah. Jadi harus cermat banget tuh nyari soalnya. Ya, jawabnya harus cermat banget. Oke, gitu ya. Kira-kira itu aturan untuk examnya. Ada yang kurang jelas gak? Oh iya, sama satu lagi. Sebelum ada yang nanya, mendingan saya yang ngasih tahu. Pak, saya exam yang sekarang ini fail. Exam yang sekarang ini fail, terus saya mau ikut lagi di yang berikutnya boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tinggal register aja di tanggal yang teman-teman bisa, ya. Pastikan benar-benar bisa ya, karena saya melihat kemarin itu banyak yang, oh bisa, 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 ternyata 4 kali berturut-turut dia daftar doang tapi nggak ikut, ya.
Nah, kita benar-benar harus apa ya, punya komitmen gitu loh. Kalau kita udah bisa di tanggal itu ya bisa gitu loh. Jangan sampai ketunda, ketunda, ketunda gitu. Karena nanti belum tentu tahun depan diadakan lagi misalnya kan, kita nggak tahu. Oke, semoga jelas ya. Oke, nextnya, oke, ini mengenai outline atau apa aja sih materinya gitu ya. Nah, jadi di Oceana Wireless ini ada 8 bab ya, ada 8 bab. Yang pertama itu adalah mengenai Omada itu sendiri apa ya. Mulai dari solusi, produk, ya kan. Lengkapnya itu semua ada di bab 1 nanti. Oke. Di bab 2 itu adalah lebih ke operasionalnya gimana sih cara mengoperasikan Omada gitu ya. Atau cara kerja Omada itu seperti apa. Ya, manajemennya seperti apa. Terus untuk yang keempat itu adalah mengenai salah satu features ya, salah satu features yang memang jadi andalan juga, terutama untuk di sisi autentikasi user ya, itu portal dan hotspot. Nanti ini dibahas di sini. Untuk bab 5 itu lebih ke arah wireless basic ya, ataupun radio basic. Terus nanti untuk yang bab 6 itu lebih ke bagaimana sih ini, terutama buat tim, kalau ada tim sales nih bagus banget nih, karena apa? Bagaimana cara menciptakan demand, bagaimana cara assessment gitu. Bagaimana cara memilih device yang tepat di dalam satu project. Oke. Bab 7 itu lebih ke arah planning dan optimasi. Jadi after sales ya. Jadi ibaratnya pre-sales dan after sales. Jadi kalau misalnya dalam melakukan planning ini apa yang mesti di, nanti yang terakhir itu bab 8 adalah untuk troubleshooting. Jadi bagaimana caranya kalau misalnya ada kendala, bagaimana cara langkah penanggulangannya seperti itu. Oke. Nah, ini tadi aturan exam sudah dijelaskan ya. Nanti boleh dibaca juga. Oke. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau langsung ke materi yang pertama. Tahun 96 berdiri, dan terus Omada itu ada di tahun 2016 ya, sudah ada gitu. Ya, sampai sekarang. Mungkin kalau dulu belum terlalu terdengar ya, tapi kalau sekarang udah mulai banyak di project juga dan banyak user-user yang pakai. Nah, terus memang kita mengembangkan ya, terutama dari sisi enterprise networkingnya. Makanya sekarang itu Omada TP-Link ya secara keseluruhan itu memang sudah masuk ke Gartner Magic Quadrant gitu ya. Jadi memang sudah terus bertahan. Ini udah tahun ke-7 nih masuk di Gartner. Oke. Nah, jadi kenapa kok namanya Omada? Nah, ini mungkin jangan sampai ketukar ya dengan merek apa, brand mobil tuh ya. Ini kita Omada. Omada adalah fokus di eh, karena tim ya, berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya tim. Nah, makanya
untuk Omada sendiri itu secara produk-produknya bisa kita integrasikan jadi satu dalam satu platform ya. Mau itu yang perangkat network apa, misalnya access point, switch, router itu jadi satu platform yang dimana manajemennya ya bisa by lokal atau by cloud seperti itu. Oke, nah apa aja sih perangkat-perangkat yang disupport? Yang pertama adalah yang pasti access point, switch, dan gateway router. Ya, berdasarkan skalabilitasnya, kita juga punya controller yang mulai dari yang cloud based, terus ada juga yang software, ada juga yang hardware. Nah, masing-masing itu ada kapasitas itu. Terus juga jenis controller itu sangat fleksibel ya. Mau controller yang cloud, mau controller yang on-premise. On-premise dibagi dua, jadi on-premise hardware sama on-premise software. Oke, nah. Terus kalau kita ngomong access point ya, nah ini kan hubungannya dengan WiFi ya. Jadi perangkat access point ini juga banyak dipasang di skenario-skenario di user ya. Kayak contoh, misalnya kalau kayak di area indoor, kita akan jelas ya pakai tipenya apa. Terus kalau misalnya di dalam ruangan, contoh kayak misalnya paling gampang hotel, ya kan. Itu bisa tuh kita kasih yang model wall seperti itu. Oke, terus untuk yang tipe-tipe kayak outdoor itu juga ada ya. Sampai kepada yang spesifik kayak misalnya access point yang bisa jadi kayak ONT ya di dalam GPON gitu. Terus kayak access point bridge yang buat point to point gitu. Sama skenario lah buat yang area yang luas gitu kan. Itu kan butuh high density ya. Nah, itu Omada juga ada. Ini yang paling tinggi di Omada itu Wi-Fi 7. Ya, ini adalah tipe-tipe Wi-Fi 7 yang ada saat ini. Ya, jadi emang secara bandingnya lebih besar-besar sekali nih. Ya, di atas 10.000 semuanya. Jadi kalau di Wi-Fi 7 itu standarnya yang kayak BE. BE itu kan standar BE itu standar internasional ya. Jadi 802.11 BE. Ya, itu udah sampai ada yang sampai 22.000. Wow. Ya, memang terus juga secara interface-nya juga udah minimal 2,5 G itu bukan gigabit lagi, bukan Ethernet tapi 2,5 G sampai ke 10 G. Dan biasanya tuh access point-nya itu disupport oleh powernya pakai yang daya besar. Jadi kalau yang ada yang paling tinggi itu BT ya. Oke. Jadi bisa 60 watt. Nah, ini kalau tipe-tipe access point outdoor. Nah, access point outdoor ini juga apa ya? Unik karena access point outdoor itu secara coverage dia lebih luas loh. Dia bisa sampai 200 sampai 300 meter. Kan? Itu kalau yang outdoor ya, radiusnya. Kalau yang in wall, nah ini juga unik karena apa? Dia nggak cuma sekedar AP, tapi juga ada port outnya. Oke, jadi port Ethernet outnya itu bisa buat yang ada MPO ya, ada yang biasa gitu ya. Tergantung ke aplikasi yang mau di connect kemana seperti itu. Terus juga untuk teknologi yang sampai sekarang masih common dipakai, jadi itu Wi-Fi 6 ya. Jadi Wi-Fi 6 itu kita ada beberapa model ya, mulai dari yang model high density HD ya, berarti dia secara current lainnya lebih banyak dan juga tipe-tipe seperti yang high density itu bisa buat coverage client yang banyak gitu ya. Terus juga yang UR itu berarti ultra range, jadi dia bisa coveragenya lebih jauh, lebih luas gitu. Ya, ini tipe-tipe Wi-Fi 6. Sekarang hampir rata-rata tuh paling kecil kita tawarinnya Wi-Fi 6 ya. Udah bukan yang Wi-Fi 5 atau Wi-Fi single band. Minimal Wi-Fi 6. Karena sudah kebanyakan support juga nih di klien-klien yang ada. Oke, terus access point outdoor. Nah, kalau access point outdoor ini jadi
yang tadi saya sampaikan ya. Jadi coveragenya juga lebih luas ya, karena dia bisa sampai 200 sampai 300 meter. Nah, yang outdoor pun juga ada yang tipe high density, jadi bisa cover klien yang lebih banyak gitu. Oke. Nah, kalau yang wall ini memang spesifik ya. Kalau yang wall itu jadi kan ya jelas ya. Kalau yang wall itu kan dia lebih ke hospitality gitu kan. Lebih ke hospitality. Jadi eh, dia itu ada wifi tapi ada LAN-nya juga. Ntar ya. Ya. Oke, sebentar, sebentar. Oke, jadi kalau AP wall itu dia biasanya dipakai buat apa? Ya. Kalau misalnya di hotel nih, di hotel tuh kan banyak kan eh, kalau misalnya kita mau pasang access point yang di tiap kamar tuh bisa ya pakai wall, bisa diumpetin di belakang TV. Nah, itu nanti akan ada ada LAN outnya, jadi bisa dikonekin langsung ke Smart TV atau IPTV gitu misalnya ya. Itu salah satu yang biasa dipakai gitu. Oke. Nah, terus ada yang akses point yang outdoor ini ya. Ini juga cukup bagus sih. Karena ini tipe yang WiFi 7. Nah, terus juga ini yang tipe-tipe apa ya? Tipe-tipe pendahulunya lah. WiFi 5 ya kan. Mau yang ini kan yang sering banyak nih ketemu pasti deh. Pasti sering banyak ketemu nih di beberapa tempat gitu ya. Masih pakai WiFi kayak gini. Ya, tipe yang WiFi 5 ini sebenarnya ya masih bisa dipakai. Cuma kan memang secara teknologi udah kita upgrade ke WiFi 6 semua kan. Jadi nggak ada masalah juga mau dipakai. Oke. Terus ini access point yang desktop ya. Nah, ini yang biasanya dipakai buat Bpon gitu. Ini juga salah satu yang opsi yang bagus ya gitu ya. Buat kalau kombinasi dengan Gpon. Jadi kan TP-Link juga punya OLT Gpon gitu. Terus untuk access point bridge, nah ini yang tipe-tipe yang low throughput ya. Jadi ini yang bisa sampai 5 km gitu. Access pointnya. Ada yang 5, ada yang 1 gitu. Oke. Terus ada yang P2MP. Ya, ini ya sama ya. Ini tipe terbaru juga nih, Black Split ini. Nah, ini yang biasanya untuk point to point nih, ini yang bisa jauh nih, bisa di atas 5 kilo. Nah, terus juga buat pendukung WiFi itu kan ada ini ya, ada apa namanya? Ada istilahnya switch hubnya, ya. Nah, switch hubnya itu ada berbagai macam. Oke, nah switch hubnya itu mulai dari yang ada yang itu ya, ada yang mulai dari yang full SFP, ya itu biasanya buat di core. Oke, terus juga ada,
yang full PoE ya. Nah, portnya juga macam-macam nih. Portnya itu ada yang mulai dari gigabit ya, ada yang juga 2,5 giga, ada juga yang 10 giga Ethernetnya. Nah, uplinknya juga macam-macam nih. Ada yang uplink gigabit aja, ada yang uplink 10G, ya, ada uplink yang 25G atau sampai 100 pun juga ada. Gitu ya. Nah,